Kita awali Sindo Today hari ini dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kebakaran pabrik minyak goreng di kota Medan yang terus berkobar juga memakan korban. Dua petugas pemadam kebakaran menderita luka bakar di tubuhnya, salah satunya bernama Agung. Menurut informasi, Agung tersambar api saat sedang berupaya memadamkan kebakaran di lokasi. Kedua korban sempat dilarikan ke RSUD Haji Bakhtiar Jafar untuk mendapatkan perawatan medis. Usai menjalani perawatan, kedua korban telah diperbolehkan pulang. Kebakaran melanda satu rumah dan dua kontrakan di Jalan Kartini 5 dalam Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api yang terus berkobar. Menurut warga, api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Bahkan tidak hanya itu, seorang petugas Gul Keramat yang berupaya memadamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. Kedua korban luka tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 6 unit dan 18 personil ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional kembali memeriksa indekos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta, tempat ditemukannya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan yang tewas dengan kepala terlilit lakban. Ya, dari hasil pemeriksaan, Kompolnas menyatakan bahwa posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan krusial seiring dengan penyidikan Polda Metro Jaya. Perwakilan Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga meminta penjaga kos memeragakan saat-saat membuka kunci kamar kos korban. Kompolnas menemukan fakta bahwa slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Kompolnas juga menemukan kondisi plafon kamar korban dalam keadaan yang baik. Cek lokasi kejadian, Kompolnas juga menyambangi Polda Metro Jaya guna memantau langsung proses penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Kompolnas juga mengkonfirmasi sejumlah temuan di lapangan dan informasi dari pihak keluarga korban. Tidak hanya itu, Kompolnas pun membeberkan rekaman CCTV yang diperoleh penyidik yang jauh lebih lengkap dibandingkan yang telah beredar di publik. Rekaman tersebut mencakup aktivitas korban tidak hanya pada hari kejadian tetapi juga beberapa hari sebelumnya. Kompolnas Hoirul Anah menyebut pihaknya menunggu hasil autopsi mendalam yang dilakukan Polri untuk mengetahui penyebab kematian diplomat muda Kemlu. Anam juga menilai polisi saat ini tengah bekerja untuk mengungkap misteri kematian diplomat yang tewas di kos dengan kondisi wajah terlakban. Media bertanya, makanya kami jawab langsung melalui video ini. Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah karena hasil otopsi yang mendalam belum selesai, ya makanya proses ini masih belum diumumkan di publik. Kemarin kami juga mendalami ini, terus kami juga bilang ke Polda Metro Jaya agar segera bisa diselesaikan. Agar pentingnya peristiwa ini semakin cepat, semakin terang dan semakin bagus. Tapi itu salah satu yang menunggu proses itu. Yang kedua, ya bagaimana dengan soal-soal yang lain? Nah, soal-soal yang lain itu pertama begini, struktur peristiwanya, struktur kejadiannya itu sudah ditelusuri sedemikian rupa dengan pendekatan digital, dengan pendekatan saintifik.
Dan ini oleh kami juga informasi yang dari keluarga, yang dari TKP, dan dari beberapa informasi awal itu juga kami dalami kemarin. Nah, dalam konteks ini ada tiga spot atau tiga tempat yang penting. Satu adalah kos-kosan, ya. Bagaimana tanggal 7 sampai 8 almarhum ini mulai beraktivitas sampai kemudian almarhum ditemukan meninggal. Itu spot pertama, ya. Itu detail banget, dijelaskan jam per jam, detik per detik itu ada rekam jejaknya. Terus spot berikutnya adalah pusat perbelanjaan di Jakarta, ya. Pusat perbelanjaan itu aktivitasnya apa, ya, rekam jejak digitalnya juga ada, ya, dengan siapa saja juga ada. Ya, habis itu tempat yang berhubungan dengan tempat bekerja itu juga ada rekam jejak digitalnya dan cukup rapi ditelusurin. Nah, dalam 3 spot ini, ya, yang penting satu ini berhubungan dengan aktivitas, yang kedua rekam jejak digitalnya ada, yang berikutnya yang juga nggak kalah penting adalah berhubungan juga dengan barang, gitu. Nah, dari 3 spot yang penting ini, khususnya di tanggal 7 dan 8 itu mencerminkan bagaimana kejadian di kos-kosan itu, rangkaian peristiwanya sampai di kos-kosan tergambar sangat rapi, ya, dan bukti jejak digitalnya, bukti kesaksiannya ada. Oleh karenanya kasus ini, ya, sebenarnya tinggal nunggu otopsi, kecuali ada perkembangan yang lain, tinggal nunggu hasil otopsi yang mendalam. Jadi tidak hanya satu spot kos-kosan di mana almarhum diketemukan sudah meninggal, tapi rangkaian dari kos-kosan, dari pasar, dari tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan sampai di tempat yang berhubungan dengan tempat bekerja itu sudah ditelusuri dengan baik. Nah, dalam konteks itu semua, ya, karena kami lembaga pengawas, kami menilai bahwa sampai kemarin dengan struktur kayak begitu, kita menilai bahwa Polda Metro Jaya masih melaksanakan prosedur tindakan kinerjanya untuk mengungkap kasus ini masih sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Terima kasih. Sebelumnya kabar Reskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menyebut gerak-gerik penjaga indikos yang menjadi TKP kematian Arya Daru harus didalami lebih lanjut, termasuk keselarasan percakapan menjaga indikos dengan istri almarhumah. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Kan itu bisa juga dilakukan oleh seseorang, ya. Dan tentunya ini perlu didalami terlalu dini kalau mengatakan penjaga itu mundar-mandir karena ditelepon istrinya. Betul. Terlalu dini menurut saya. Di sini penyidik tidak bisa memberi satu kesimpulan. Itu kan kesimpulan. Betul. Kita harus mencari alibi. Nah, sekarang contohnya, kita kalau untuk memprofil seseorang, kita harus mencari alibi termasuk latar belakang orang itu. Seseorang yang melakukan pembunuhan pasti dia sudah mempunyai satu confidence. Ya, satu kekuatan mental untuk itu. Nah, kita lihat belakangnya, apakah dia pernah dihukum, menjalani hukuman di penjara, ataukah memang dia jagoan, ataukah mungkin dia anggota ormas, ya kan? Nah, itu harus ini. Jadi menurut saya pernyataan bahwa si penjaga itu adalah mundar-mandir karena ditelepon, ya mudah-mudahan benar. Kalau tidak, berarti kita memang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi kalaupun benar kan kita patut juga dong Pak menelusuri. Loh, kenapa kok istrinya tahu sampai nelpon, apa sebenarnya yang terjadi? Misalnya ditelepon itu entah 2 atau 3 kali atau 2 atau 3 hari itu nggak pernah nyambung respon. Sebelumnya bagaimana? Atau begitu sebelumnya mungkin sempat ribut dulu terus habis ini kan perlu dong Pak jadi Nah, ini menarik nih Mas Lukman. Saya telepon istrinya korban, si penjaga kos. Dia ngecek. Saya harus ngecek lagi
namanya recording daripada incoming dengan outgoing itu, dia ngasih tahu lagi nggak sama ibunya. Nah, Bu, saya udah ketok-ketok, Bapak nggak buka. Yang lebih janggal lagi menurut saya, kenapa dia nggak ngetok-ketokan waktu itu? Nah, kan? betul. Kan waktu dia lihat kan ya, harusnya kan dia ngetok-ketok, Bu, saya udah ketok-ketok, Bapak nggak ada. Disitulah kita rangkai ya pasal-pasal ini, sehingga mengenai istrinya kita tanya, waktu ibu itu sama dia begitu suruh ngecek, dia kasih tahu nggak Bapak nggak respon. Terus dia ngetok pintunya nggak, dia manggil-manggil Bapak nggak. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya ganjil ya, harus kita dalami tentunya. Berarti kalau kemarin sudah ada statement yang mengatakan ini karena dermatolog sebenarnya terlalu dini Pak ya? Karena ya sementara ya mungkin alasannya itulah repotnya ya Mas Lukman ya. Masyarakat kepengen buru-buru setiap step itu disampaikan. Tapi step itu juga mengandung konsekuensi kalau itu tidak benar. Saya juga kasihan gitu ya, misalnya Pak Kadif Humas, Kabid Humas itu orangnya baik dan memang dia sangat pengalaman di reserse ya. Jadi kadang-kadang orang tanya kenapa Pak Mondar-Mandir, ya karena istrinya suruh ngecek. Nanti dikembangkan, kalau betul istrinya suruh ngecek, ditanya lagi di telepon itu ada tidak telepon balik kepada dia atau pemberitahuan, Pak Ibu ini Bapak udah diketok-ketok nggak ini, tapi kan dia nggak ngetok. Nah kemudian pada saat ngingu itu Pak, dari segi perilaku ada sesuatu orang yang memastikan sesuatu, memastikannya itu apakah ada orang di dalam masih hidup ataukah sudah orang itu udah nggak ada aktivitas di dalam, memastikan sesuatu. Nah kan seperti digedor, diketok itu adalah salah satu upaya untuk bagaimana memastikan orang itu ada atau tidak. Kalau hanya lunga-lungu kan. Lah iya itu kan ada dua kan. Dia longa-longo itu orang namanya gelap. Memastikan ada orang di dalam aktivitas enggak kan. Nah itu. Tapi tentunya tadi ya kita tidak prejudice, kita harus mengedepankan azas praduga terus. Kita harus mendalami profiling daripada orang-orang terdekat di sana, pemilik kos, penjaga kos, mungkin kalau ada siapa. Kita lihat sana. Itu kan ada catatannya kalau orang masuk ke sana siapa orangnya. Itu harus dipanggil jadi saksi dalam rangka apa. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah profesinya yang bersangkutan yang memang rawan, itu apakah dia sedang menangani kasus-kasus yang melibatkan jaringan TPPO yang itu kan kita harus betul-betul itu harus didapatkan dari pembicaraan recording, paling tidak dari nomor telepon yang masuk dan yang keluar di HP-nya korban. Saya kembali agak ini lagi Pak, ngulang lagi aja, artinya banyak kan sebenarnya harus ya butuh telaten lah ya, mungkin bahasa Jawa ya. Jadi cermat itu satu, ketika tadi ditemukan di Ubud Lakban, satu cek lakbannya itu kira-kira dari mana ke mana arahnya itu kan ya. Yang kedua apa tadi, tangannya posisinya harusnya itu ya Pak ya, posisi ya kaku mayat dengan lebah mayat. Terus ada juga kalau ada statement yang liar mengatakan bahwa tidak ada sidik jari lain kecuali sidik jari korban. Saat ini tuh udah banyak yang canggih Pak ya. Jadi nggak tertinggal sidik jari gitu ya.